Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai webinar sore ini ya teman-teman ya. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja. Yaitu webinar untuk membuat avatar AI ya. Nah, untuk membuat avatar AI, kita akan pakai ChatGPT ya teman-teman ya. Untuk mendalami cara membuat prompt-nya juga gitu. Bentar, saya bagikan layar dulu. Oke, untuk membuat avatar yang realistik, sekarang kita bisa hanya mengandalkan satu tools AI saja, teman-teman, yaitu ChatGPT. Nah, ChatGPT sekarang itu sudah dilengkapi dengan teknologi yang dimana kita bisa membuat avatar yang realistik, termasuk avatar dengan wajah kita sendiri. Gitu. Oke, ini kita akan langsung coba buat ya. Nah, tapi sebelum itu, karena kita mau membuat avatar diri kita sendiri, kita perlu mencantumkan sampel wajah kita atau sampel wajah orang yang kita inginkan untuk dijadikan sebagai gambar avatar AI-nya gitu. Ini saya akan coba untuk mencari tokoh artis aja ya. Misalnya superhero kali ya. Superman misalnya. Ini kita coba pakai wajah Superman yang baru kali ya. Hmm, Pemeran Superman yang baru namanya siapa ya? Lupa. Oke, ini. Oke, ini Superman yang baru ya teman-teman ya. Nah, kita pilih wajah yang jelas. Oke, ini bagus nih. Formatnya bukan JPG ya teman-teman. Di sini perlu teman-teman perhatikan juga ya. Waktu mendownload gambar, formatnya perhatikan ya teman-teman. Kalau formatnya bukan JPG, takutnya gagal gitu. Ini formatnya WEBP. Nah, tapi kita coba dulu apakah bisa gitu. Biasanya formatnya itu yang mendukung JPG atau PNG teman-teman. Tapi kita coba apakah WEBP ini bisa. Oke. Sama ini, saya mau dua karakter ya. Misalnya ceweknya siapa ya? Oke, misalnya ceweknya Wonder Woman ya. Hmm, Oke, ini pemeran Wonder Woman-nya. Oke, saya pilih wajah yang jelas ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan wajahnya untuk membuat karakter. Nah, bisa ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang
kita buatkan promnya. Kalau sudah mencantumkan wajahnya, kita buat promnya. Kita coba. Misalnya seperti ini ya. Pantai. Hmm, misalnya kayak gini. Nah, lalu selain ini teman-teman bisa mengatur untuk pakaian karakternya juga ya. Misalnya pakaiannya karakter wanita. Kita buat dia memakai hijab aja ya teman-teman. Hmm, misalnya kayak gini ya. Oke. Nah, misalnya kayak gini. Nah, ini perlu kita tunggu nih teman-teman. Ini kita harus nunggu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau nunggu, terus misalnya apakah bisa kalau kita membuka apa yang istilahnya itu kayak membuka ChatGPT, dua ChatGPT, tapi menggunakan akun yang berbeda. Nah, bisa teman-teman. Hanya saja kalau laptop itu apa ya? Ganti akun dulu, ganti akun profilnya dulu. Yang ini ya, akun profil itu yang ini yang di pojok kanan atas ini, yang kecil ini. Nah, ini nggak bisa dibesarin. Di sini kan ada dua ya teman-teman. Nah, bukan yang ini ya. Kalau ini profil yang ada di halaman web. Yang saya maksud profil akun Google itu yang ini, yang atas. Bisa terlihat nggak teman-teman ya? Nah, ini akun profilnya itu kita ganti ke yang lain gitu. Nah, ini kan eh, kita sama dengan kayak membuka dua browser, tapi menggunakan browser yang sama, yaitu Chrome. Membuka dua browser yang sama, yaitu ChatGPT yang berbeda. Tuh. Misalnya teman-teman mau bikin gambar di ChatGPT, tapi maunya yang cepat langsung bisa banyak gambar gitu. Kita buat gambar menggunakan eh, akun yang berbeda gitu, akun yang berbeda dan browser yang berbeda sih, browser yang bisa dikatakan digandakan gitu. Hmm, hmm, ini baru. Sekarang ini saya masukkan dulu. Oke, ini saya akan coba untuk buat gambar yang lain ya. Hmm, buat karakter tersebut menjadi berukuran mini. Nah, menjadi berukuran mini memakai setelan santai. Hmm,
Jangan memakan kue sambil mendengarkan musik dan dia sedang duduk di dalam sebuah wadah earphone. Misalnya kayak gini ya, yang kita coba si potret, kita coba bikin karakter yang mini ya. Sambil nunggu yang ini kita coba lihat dulu yang tadi ya. Nah, oke ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, tapi ini dari samping ya, nggak terlalu kentara nih wajahnya. Mirip apa enggak nih? Tapi ini kayaknya mirip ya. Kalau misalnya teman-teman kan ini hasilnya sudah jadi ini gambarnya, tapi pengambilan gambarnya nggak sesuai. Misalnya teman-teman mau pengambilan gambarnya itu bukan dari samping, tapi dari depan, biar wajah mereka kelihatan. Jadi seakan-akan mereka eh, membelakangi laut misalnya, atau mungkin biar mereka nggak membelakangi laut, buat mereka menoleh ke kamera. Jadi langsung saja perintah kayak gini. Ini kalau kita melanjutkan chat kayak gini, itu bisa membuat karakter yang konsisten, teman-teman. Jadi untuk membuat karakter yang konsisten, yang realistik bisa pakai ChatGPT kayak gini. Nanti bisa nih kalau sudah bikin gambar yang kayak apa ya? Gambar yang kayak runtut itu ya, gambar yang banyak, kayak misal gini, lalu diambil dari sudut pandang kamera yang berbeda. Nah, kalau dijadikan satu menjadi video, nah itu nanti bisa tuh dijadikan menjadi video yang panjang kayak film itu. Jadi kalau bikin film AI kan karakternya harus konsisten ya. Nah, di situ teman-teman bisa manfaatin ChatGPT nih untuk bikin karakter konsistennya dulu. Itu. Oke, sambil nunggu ini, oh, ini udah jadi. Nah, oke. Nah, lumayan mirip sih ya. Oke, ini hasilnya ya teman-teman ya. Lumayan mirip. Oke, ini bisa nih jadi film nih. Nanti tinggal digenerate ke video, terus disambung pakai capcut gitu. Kan karakternya sama ya. Hmm. Jadi kayak film, apa kayak video yang tersambung gitu, kayak film gitu. Kan adegan yang berbeda gitu. Oke, kita coba lihat hasil yang ini. Ups, ini salah nih teman-teman. Ini salah itu ya, salah promptnya. Ini promptnya saya lupa menambahkan prompt buat karakter realistik ya, teman-teman ya. Nah, ini ChatGPT kalau nggak dikasih keterangan karakter realistik, dikira kita memakai kartun chibi. Nah, oke, kita bisa langsung ini ya, bisa langsung merintahkan kayak gini. Oke.
Kita coba ini. Oh ya, ini kita akan uji coba juga bagaimana misalnya kalau kita membuat gambar yang di sini masih dalam proses, tapi kita membuat gambar lagi. Oke, menggunakan ChatGPT yang masih sama. Oke, sekalian kita uji coba dulu ya. Nah, sekarang ini kita ubah dulu menjadi mini juga misalnya. Bentar, ini kita coba ubah ini duduk di mana ya? Di atas kelapa misalnya. Di atas kelapa. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ini kan masih proses ya. Kita akan uji coba sekalian ya. Kita membuat new chat, apakah bisa gitu. Ini menggenerate sekaligus. Jadi biar nggak nunggu terus ya. Sambil nunggu gambar yang ini, kita buat gambar yang lain gitu. Oke, kita masukkan ini dulu. Nah, kita buat gambar realistik. Tadi promnya apa ya tadi? Jadi berukuran jadi yang sedang duduk di lantai sambil bersandar di wadah karbon. Hmm, kita coba. Oke, kita coba lihat ya. Sambil kita lihat gambar yang sebelumnya. Oh, bisa ya teman-teman ya. Jadi ya. Nah, ini teman-teman. Kalau versi mininya ya. Oke. Cuma sayangnya ini ada minusnya teman-teman. Terjadi negatif prompt. Nah, bisa dilihat ya. Terjadi negatif prompt pada jari tangan dan kaki. Tapi ini kita bisa perbaiki. Nah, ini kita perintahkan saja buat ulang gambarnya. Pastikan gambarnya sangat detail dan tidak ada cacat. Oke, kita coba ya.
Sambil nunggu ini kita coba lihat yang di satunya. Jadinya kayak gini ya. Ini apa ya, mirip karikatur ya temen-temen. Tapi lucu sih. Oke, gak apa-apa. Ini kita simpan ya. Nah, jadi lucu nih. Oke, bentar kita coba lihat yang satunya. Nah, ini masih proses ya. Kita coba refresh. Kadang-kadang ini harus di-refresh dulu baru selesai gitu. Kalau dirasa sudah lama tapi masih belum selesai, bisa coba untuk refresh dulu. Oh, memang masih belum selesai ya teman-teman. Nah, oke. Nah, ini masih kurang ini ya. Nah, kalau yang cowok benar. Ini masih kurang mini ya teman-teman ya. Kita bisa perbaiki lagi. Karakternya berukuran sangat kecil. Wanita duduk di dalam tempat di wadah ya, wadah earphone-nya. Sedangkan yang pria duduk di lantai sambil bersandar di wadah earphone. Pastikan ukuran earphone lebih besar dari tubuh mereka. Misalnya kayak gini. Oke, kita coba lihat. Sambil nunggu ini, kita coba lihat yang sebelumnya ya. Nah, ini malah berubah nih. Ini malah berubah jadi kartun ya, teman-teman. Ini sudah benar, cuma waktu di revisi malah berubah jadi kartun. Oke, ini negatif promnya. Ini masih bisa kita lanjutkan untuk revisi lagi, teman-teman, kalau seperti ini. Nah, tapi ini sudah benar ya. Hanya saja kita perlu memperjelas lagi promnya. Kalau sudah seperti ini, kalau kita lanjut langsung membuat chat, itu biasanya kemungkinan besar itu gambarnya akan ngawur lagi. Nah, biar gambarnya nggak semakin ngawur, kita download dulu gambar yang sebelumnya, yang sudah benar. Hanya perlu diperbaiki sedikit kan. Nah, kita download dulu, lalu kita masukkan gambar yang tadi, baru kita di sini buat perintah seperti ini. Lalu kita bisa perintahkan di sini untuk menambahkan negatif prompt.
karakternya. Oke, kita coba ya. Nah, ini baru benar, teman-teman. Nah, oke. Berarti kata kuncinya itu seperti ini, teman-teman. Biar lebih pas, kata kuncinya bisa dicoba dengan ukuran sangat kecil ya untuk karakternya, bukan ukuran mini. Nah, di sini kita sudah menemukan kata kunci yang pas ya. Kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar manusia mini itu untuk di ChatGPT lebih baik pakai ukuran kecil, berukuran sangat kecil itu. Kalau ukuran mini hasilnya itu adalah ini, masih kurang kecil. Benar sudah kecil memang, tapi masih kurang kecil, kurang mini gitu. Hasilnya juga nanti akan seperti ini. Kalau ditulis mini, hasilnya memang kecil dia karakternya, tapi masih kurang sangat kecil sesuai dengan keinginan kita itu. Ini baru yang sesuai dengan eh, imajinasi saya nih. Benar ini, ukuran sangat kecil. Nah, kalau teman-teman mau bikin karakter mini kayak gini, pakai kunci prompt sangat kecil, ukuran tubuh sangat kecil ya. Hmm, Pakai ChatGPT enak teman-teman. Membuat gambar di ChatGPT enak. Jadi teman-teman untuk melatih kita membuat prompt kayak melatih kita mencari kata kunci yang tepat. Ya. Itu bisa melatih dengan cara ChatGPT kayak gini. Hmm, Misalnya teman-teman menemukan gambar yang unik tuh di sosmed. Kayak gambar mini ya, sebelumnya saya itu pernah menemukan gambar mini karakter yang duduk di earphone. Dan saya nggak sebenarnya ada di ada konten prom yang disiapkan sama konten kreatornya, cuma saya nggak lihat itu. Saya masih mau uji coba sendiri kira-kira gimana kunciannya gitu. Nah, jadi untuk kuncian sederhana membuat prompt itu adalah keterangan subjek, lalu apa yang subjek itu pakai, apa yang subjek itu atau karakter itu lakukan, sama latar belakangnya di mana. Hmm. Itu prompt dasar. Lalu untuk keterangan apakah karakternya itu mau dibuat kecil atau mau dibuat tampak seperti apa, nah itu bisa ditambahkan. Jadi gitu format prompt teman-teman. Hmm. Saya kalau riset prompt ya kayak gini, caranya saya riset prompt. Jadi dimulai dari prompt yang sederhana ini, lalu saya ubah otak-atik gimana cara mengganti yang namanya angle atau cara mengganti yang namanya karakter menoleh ke arah kamera. Nah, itu lalu turun lagi untuk membuat karakter yang lebih unik. Saya ubah karakternya, entah ubah karakternya menjadi apa gitu. Oh, ternyata kuncian promptnya seperti ini. Nah, setelah kita tahu kuncian promptnya untuk membuat karakter mini itu adalah sangat kecil, maka kita bisa sempurnakan promptnya. Nah, sekarang setelah kita bukan merangkum ya, merancang ya, merancang prompt, membuat prompt. Nah, sekarang kita buatkan prompt yang fix gitu, yang benar. Jadi sekali generate kita bisa langsung mendapatkan gambar yang kita inginkan. Bukan proses panjang seperti ini. Nah, ini kita copy dulu prompt dasarnya. Ini kan kita perlu proses ya, reset promptnya. Sekarang kita sudah dapat prompt.
dasarnya ya kita prompt dasarnya ini kita copy, lalu kita coba buat lagi yang membuat prompt sempurna gitu. Nah, ini kita jangan lupa untuk masukkan karakternya ya. Ini cara saya riset prompt teman-teman. Menjadi berukuran sangat kecil. Nah, jadi prompt apapun ya, bukan hanya prompt untuk gambar, rata-rata pun format prompt, entah itu prompt untuk gambar, membuat gambar, atau prompt untuk membuat video, itu jelaskan yang pertama adalah karakternya. Jelaskan tentang karakternya dulu. Itu. Lalu yang kedua menjelaskan tentang apa yang karakter itu lakukan atau karakter itu menjadi apa. Nah, itu. Baru yang ketiga, jelaskan latar belakang. Kalau mungkin ada tambahan lain, misalnya kayak di VO3 sebelum latar belakang itu bisa ditambahkan keterangan suara karakternya, karakter itu ngomong apa dan suaranya kayak apa, gaya suaranya itu kayak apa. Apakah lemah lembut, apakah sedang marah atau teriak-teriak. Nah, itu barulah ke eh, latar belakangnya. Dan yang terakhir adalah sinematiknya. Apakah mau dibuat sinematik, dramatis, apa realistik, apa pencahayaannya kayak gimana, apakah pencahayaannya itu redup, gelap, terang. Nah, itu di bagian akhir. Nah, jadi itu urutan format prompt, teman-teman. Entah itu prompt untuk membuat gambar atau membuat video, itu urutannya. Detail-detail yang lain tinggal kita sempurnakan sendiri untuk mencari kuncian yang tepat gitu. Tapi format urutan promptnya sama semua kayak gitu. Oke, ini buat dua karakter tersebut menjadi berukuran sangat kecil. Ini sudah jelas ya. Perintahnya sudah jelas, karakter ini harus berukuran sangat kecil. Nah, sekarang, nah sebelum ini kan sudah ada gambarnya ya. Nah, ini saya mau karakternya ini memakai baju yang saya inginkan. Maka setelah menjelaskan karakternya, siapa, kita buat karakternya memakai baju apa gitu. Memakai, oh ya, ini dua karakter ya. Karakter wanita memakai hijab dengan gamis putih dan karakter pria memakai uh, baju kasual dan celana hitam. Nah, baru kita jelaskan mereka sedang apa. Nah, karena ini dua karakter dengan apa pose yang berbeda nantinya, maka perintahnya mirip kayak ini. Ya, perintah memakai baju ini. Karakter wanita sedang misalnya duduk di dalam mangkuk, mangkuk ya, mangkuk kue. Nah, sambil dia memakan kue, misalnya kayak gitu, kue kering ya. Dan karakter pria sedang duduk di eh, luar mangkuk ya, sedang duduk di luar mangkuk sambil bersandar di mangkuk tersebut.
sambil memakan kue kering juga. Titik. Nah ini bentar ini saya hapus dulu. Nah, nah ini langsung rasio ya. Langsung ke keterangan rasio. Oh ya, latar belakangnya di atas meja, misalnya di atas meja makan. Oke. Nah, kita coba benar. Apakah langsung dapat apa enggak gitu gambarannya. Oke, kita coba ya. Jadi gini nih, cara saya, proses saya meriset prompt ya, mencari prompt, mencari kuncian prompt, nah, kayak gini. Minta bantuannya ya ChatGPT ini. Kita tunggu ya teman-teman. Siap Pak Joko, nanti saya share semua promnya ke grup kelas ya. In, nanti saya sambungkan itunya, file PDF promnya dulu. Bentar, ini kita tunggu dulu ya. Nah, ini udah jadi nih. Nah, langsung dapat. Nah, berarti sudah benar nih kuncian promnya. Akhirnya kita dapat prompt final. Nah, ini prompt final untuk membuat gambar karakter berukuran mini. Nah, setelah kita meriset meriset prompt panjang tadi, akhirnya kita mendapatkan prompt finalnya. Nah, untuk membuat konten gambar karakter mini berukuran mini. Hmm, Itu teman-teman cara kita meriset prompt. Hmm, Sip. Ini karena sudah kita apa karena ini sudah jadi ya prompt final, format prompt final untuk membuat karakter mini. Nanti teman-teman kalau mau membuat karakter mini tinggal diganti aja subjeknya. Apakah satu karakter? Kalau satu karakter ya duanya ini dihilangkan gitu ya. Duanya ini dihapus. Terus karena cuma satu, tinggal bilang karakter tersebut memakai apa, karakter tersebut sedang apa gitu. Nah, gitu teman-teman. Kalau misalnya pose karakternya itu sama atau duduk di tempat yang sama, nah itu ini nggak perlu disebutin satu-satu. Mereka duduk di dalam mangkuk misalnya, karena mereka duduk di tempat yang sama kayak gitu. Tinggal ganti format isinya saja, karena ini format untuk format utamanya sudah nemu, tinggal teman-teman ganti format isinya. Jadi gitu teman-teman cara membuat format prompt yang kita inginkan. Reset prompt ya, reset prompt. Oke, sip, ini sudah jadi. Oke, gitu ya. Untuk pembelajaran pada sore ini, webinar sore ini yaitu membuat avatar AI menggunakan ChatGPT ya.
Dan sekalian kita belajar untuk meriset prompt, cara membuat prompt, format prompt yang kita inginkan agar dapat gambar yang sesuai gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya.